Oke, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan bedah sebuah kerangka pendidikan baru yang namanya pembelajaran mendalam. Ini bukan sekedar metode ngajar baru loh, tapi sebuah cetak biru yang dirancang khusus untuk menjawab tantangan besar di dunia pendidikan kita. Siap silap, karena ini bisa mengubah cara kita memandang proses belajar. Kita langsung mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Dan mungkin sedikit menusuk, kenapa sih kemampuan berpikir kritis siswa-siswa kita di Indonesia kok rasanya begitu rendah? Pertanyaan inilah yang jadi titik awal dari semua pembahasan kita. Sekarang, lihat angka ini. Kurang dari 1%. Ya, Anda tidak salah dengar. Menurut data PISA 2022, hanya segitu porsi siswa kita yang benar-benar bisa menguasai soal-soal yang butuh keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Angka yang jujur aja bikin kita semua harus berhenti sejenak dan berpikir. Dan kalau kita lihat data lengkapnya, gambaran besarnya jadi makin jelas. Sebagian besar siswa kita, baik di membaca, matematika, maupun sains, ternyata masih terjebak di level pemahaman yang paling dasar. Kesenjangannya ini nyata banget. Dan ini jadi tantangan yang sangat serius. Apalagi kita lagi bersiap menyambut bonus demografi 2035 dan visi Indonesia 2045. Oke, setelah kita lihat masalahnya, sekarang kita fokus ke solusinya. Inilah yang disebut pembelajaran mendalam, sebuah pendekatan yang dirancang secara komprehensif untuk jadi jawaban atas krisis yang tadi kita lihat. Jadi, apa sih sebetulnya pembelajaran mendalam itu? Ini bukan cuma soal transfer ilmu dari guru ke murid ya. Coba perhatikan kata-kata kuncinya, memuliakan, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Tujuannya itu menciptakan proses belajar yang utuh, yang melibatkan pikiran, hati, rasa, dan bahkan raga siswa. Nah, kerangka ini ditopang sama 4 pilar. Ada olah pikir untuk mengasah logika dan analisis, ada olah hati untuk membentuk karakter dan empati, lalu olah rasa untuk mengasah kepekaan dan estetika, dan terakhir olahraga untuk menjaga kesehatan fisik. Jadi, ini tentang membangun manusia seutuhnya, bukan cuma mengisi otaknya. Sekarang, yuk kita bedah filosofi inti yang jadi panduan di setiap aspek pembelajaran mendalam. Ada 3 prinsip utama yang penting banget untuk kita pahami. Jadi, fondasinya ada 3. Pertama, berkesadaran. Artinya, siswa itu bukan lagi objek pasif yang cuma nerima materi, tapi subjek yang sadar dan aktif mengatur belajarnya sendiri. Kedua, bermakna. Pelajaran nggak lagi terasa jauh dan abstrak, karena selalu dikaitkan dengan kehidupan nyata mereka. Dan yang ketiga, menggembirakan. Kelas jadi ruang yang positif, menantang dan bikin semangat, bukan malah jadi beban. Terus, kalau dari kacamata siswa, gimana sih rasanya belajar dengan cara ini? Yuk, kita coba ikuti alur pengalaman belajar mereka, langkah demi langkah. Perjalanan belajar siswa ini punya 3 tahap yang jelas dan berurutan, dimulai dari memahami, lanjut ke mengaplikasi, dan ditutup dengan merefleksi. Ini adalah alur yang dirancang untuk membawa mereka ke pemahaman yang jauh lebih dalam. Tahap pertama adalah memahami. Tapi ini bukan menghafal ya. Bayangin deh, siswa belajar tentang ekosistem itu nggak cuma dari buku teks, tapi mereka langsung turun ke kebun sekolah, mengamati, dan mencatat. Mereka membangun sendiri fondasi pengetahuannya yang relevan sama dunia mereka. Lanjut ke tahap 2, mengaplikasi. Pengetahuan yang tadi mereka bangun sekarang dipakai sebagai alat. Misalnya nih, siswa yang tadi belajar ekosistem sekarang dapat tantangan. Coba rancang sistem kompos untuk mengurangi sampah organik di sekolah. Nah, disinilah teori ketemu sama praktek dan pemahaman mereka jadi benar-benar hidup. Dan ini dia tahap terakhir yang sering kelewat tapi justru paling krusial. Merefleksi. Setelah proyek komposnya selesai, mereka nggak langsung ganti topik. Gurunya akan mengajak mereka diskusi. Tadi apa yang berhasil? Apa yang kurang? Kalau dikasih kesempatan lagi, apa yang mau kamu perbaiki? Disinilah mereka belajar caranya belajar. Sebuah keahlian yang bakal kepake seumur hidup. Oke, biar lebih mantap, coba yuk kita lihat posisi kerangka baru ini kalau kita sandingkan dengan teori-teori pendidikan yang sudah lebih dulu ada. Ini biar kita tahu, kedalaman berpikir seperti apa sih yang sebenarnya mau dicapai? Nah, di sini kelihatan jelas banget. Tahap mengaplikasi itu setara dengan kemampuan berpikir level relasional, di mana siswa bisa menghubungkan banyak ide. Sementara tahap merefleksi itu setara dengan level berpikir tertinggi, di mana siswa bisa mengabstraksi sebuah konsep dan menerapkannya di konteks yang sangat sekali baru. Artinya apa? Kerangka ini memang dari awal dirancang untuk melatih higher order thinking skills.
Tentu saja menerapkan kerangka sekomprehensif ini nggak bisa sendirian. Ini butuh lebih dari sekedar metode mengajar baru di kelas. Ini butuh kita membangun sebuah ekosistem yang mendukung secara total. Ada 4 pilar implementasi yang harus jalan bareng. Pertama, praktik pedagogis atau cara mengajarnya. Kedua, kemitraan pembelajaran. Artinya, sekolah, orang tua, dan komunitas harus kerjasama. Ketiga, lingkungan pembelajaran yang kondusif. Dan keempat, pemanfaatan digital yang cerdas dan tepat guna. Lalu, apa artinya ini semua buat para guru? Nah, ini bagian yang paling penting. Akan ada pergeseran peran yang sangat fundamental. Guru bukan lagi satu-satunya pemegang ilmu di depan kelas. Peran pertama adalah sebagai aktivator. Guru bukan lagi penceramah, tapi perancang pengalaman belajar. Tugasnya menstimulasi, memancing rasa ingin tahu, dan memberikan umpan balik yang membangun, supaya setiap siswa bisa mencapai potensi terbaiknya. Peran kedua, sebagai kolaborator. Guru menjadi semacam hub atau pusat jaringan. Mereka membangun jembatan antara siswa dengan orang tua, dengan guru lain, bahkan dengan para praktisi di industri untuk memperkaya proses belajar. Dan peran ketiga yang paling kuat adalah sebagai pengembang budaya belajar. Guru menciptakan iklim kelas dan sekolah di mana siswa merasa aman untuk mencoba, aman untuk gagal, berani berinovasi, dan bahkan ikut merancang sendiri pembelajaran mereka. Keren banget kan? Sebagai penutup, mari kita renungkan pertanyaan ini bersama. Pembelajaran mendalam ini sudah menawarkan sebuah peta jalan yang sangat jelas. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sebagai satu ekosistem pendidikan siap untuk benar-benar merangkul perubahan ini? Kalau jawabannya iya, coba bayangkan generasi emas seperti apa yang bisa kita lahirkan untuk Indonesia di masa depan.